Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Selamat pagi dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempersembahkan analisa mingguan seperti biasa, rutinitas kita di channel Teman Trading atau Wiki Analisis pada minggu pertama bulan 6 atau Juni tepatnya tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024. Di sini nanti kita akan bahas DXY dan goal, di mana pada minggu ini juga luar biasa, khususnya data-data dari dolar, di mana sudah saya rangkum. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan step by stepnya, ya dikarenakan pada minggu pertama pada bulan Juni ini akan terjadi volatilitas di mana eh, pada Jumatnya nanti ada NFP dan kemarin minggu kemarin atau akhir bulan kemarin juga luar biasa dengan data-data yang sangat menggoncang market di mana ada GDP dan Core PCE Price Index yang membuat dolar itu sangat bervolatilitas pada akhir pekan khususnya Kamis dan Jumat. Nanti sebelum kita ke chartnya atau kita bahas secara teknikalnya, mari kita bahas secara fundamentalnya. Kita mulai dari kalender ekonomi. Jadi Senin ini, untuk Senin sendiri nanti bukaan market belum begitu ada market mover. Dan Selasanya kawan-kawannya khusus dolar karena ini kita bicara DXY dan gold. Khusus dolar nanti untuk Selasanya sudah ada JOLT, job opening, di mana konsensusnya turun. Ini konsensusnya turun tapi kita nanti lebih memantau aktualnya. Dan di sini bila mana nanti aktualnya memang job opening itu turun, tentunya akan membuat dolar itu meneruskan pelemahannya minggu kemarin. Tapi karena news ini masih Selasa, data ini masih Selasa, eh, mungkin Seninnya itu masih bullish movement dalam arti tertentu pullback ataupun rejeksi karena lepas dari taking profit pelaku market besar. Dan karena akan ada NFP juga, job opening ini akan menjadi tolak ukur NFP. Keduanya juga ada faktor order, factory order di mana yang sebelumnya juga nggak begitu diperhatikan pelaku market, tapi karena menjelang Juni akan ada FOMC, penentuan suku bunga Fed, maka semua data yang berhubungan dengan pekerjaan dan konsumen pribadi yang kemarin BC itu sangat dipantau oleh market. Jadi itu Rabunya ini ada ISM Service PMI ini juga luar biasa nanti, dan di sini konsensusnya juga naik. Jadi antara naik turun itu juga sangat ini menunjukkan kalau market itu masih menunggu. Dan Rabunya juga ada EDP. Memang rata-rata sebelum NFP selalu diawali dengan EDP Employment Change, dan Kemisnya rutinitas, ya, ini adalah angka pengangguran atau tingkat pengangguran. Dan ini juga dari segi konsensusnya juga baik atau mengalami pengurangan, di mana forecastnya
mengalami peningkatan. Maka di sini kalau sebelum data pesan saya, sebelum ada aktual rilis kita jangan bersikap dulu. Dan yang terakhir NFP di mana nanti NFP itu akan sangat nilai NFP yang notabene di sini konsensusnya diprediksi akan menjadi sebuah kenaikan. Ini nanti seperti yang saya pantau tetap terpacu pada data job opening dulu. Di mana job opening dulu itu nanti rilisnya naik atau turun secara aktualnya baru kita akan bisa bicara NFP. Selain itu ada data-data yang sangat berkesinambungan, yaitu ISM Service PMI dan EDP itu sendiri juga inisial jobless claim. Oke, itu kira-kira dari segi apa itu kalender ekonominya, di mana di sini sudah saya rangkum, saya notes secara fundamentalnya dari berbagai sumber. Jadi yang khusus untuk DEY yang ini sudah saya share di grup channelnya Pak D di dalam ya. Di sini USD bila job opening turun dan ISM service PMI juga turun, dolar akan melanjutkan pelemahannya. Jadi ini nanti berarti karena data ini data Selasa dan Rabu, maka kita tunggu. Juga pantau EDP dan NFP dengan konsensus naik, sedangkan forecastnya turun. Jadi bila job, job opening turun di bawah konsensus atau previous dalam arti turun secara signifikan, maka konsensus NFP yang konteksnya tadi mengalami kenaikan itu bisa berubah. Jadi sangat kondisional. Maka di sini saya tidak akan membahas NFP sebelum ketiga data itu rilis. Salah satunya job opening, ISM Service PMI dan EDP itu sendiri. Itu kira-kira. Dan di sini menurut pengamatan saya hati-hati untuk korelasi gold dan DXY dan di mana untuk gold pada saat ini lebih sensitif pada penguatan dolar daripada pelemahannya. Jadi di mana saat dolar itu menguat, gold itu turunnya luar biasa ringnya dibandingkan saat dolar itu pelemahan, naiknya gold itu tidak seperti saat dolar mengalami sebuah penguatan. Itulah kira-kira pembukaannya dari segi kalender ekonomi dan dari fundamentalnya serta clue-clue fundamentalnya. Kalau untuk lebih jelasnya bisa diulang-ulang. Atau cari referensi lain. Di sini juga kita juga enggak hanya mengacu dari salah satu sumber. Oke, di sini waktu akhir pekan terakhir kemarin dan Kamis Jumatnya itu memang mengalami pelemahan luar biasa didorong data PCI dan GDP growth rate-nya di mana dolar ditutup pada Jumatnya itu sangat bearish dan terjadi menjelang akhir tutupan market terjadi sebuah rejeksi. Ya kalau kita ngomong rejeksi dari konteks trend line itu betul karena di sini memang sudah ada 3 kali sentuhan. Ini sentuhan pertama, sentuhan kedua, bahkan ini ada sentuhan 3 dan keempat. Tapi untuk menyikapi itu karena ini Jumat kemarin sering saya bicarakan Jumat itu karena data tidak didukung, tidak mendukung bagi eh, bayarnya DXY dolar di mana mungkin bisa menjadi asumsi taking profit mereka. Jadi yang buy dolar itu taking profit, maka di sini saya simpulkan kalau candle Jumat kemarin itu bukan candle murni sebuah rejeksi. Di mana setiap ada berita besar di akhir pekan itu lebih ke taking profit. Maka kita hati-hati. Di sini juga kita menunggu apa yang nanti terjadi di market. Bahkan kalau ditarik ini bisa harga bisa kembali lagi ke level atas di mana level-level ini juga masih sangat
apa itu relevan dan ini bahkan bisa membentuk channel. Jadi mungkin Senin ini bukaan market ini bisa naik dulu dan akan turun di saat job opening nanti mengalami kelemahan. Sebaliknya di saat data itu mengalami sebuah penguatan ya dolar akan naik itu. Jadi kita itu juga harus realistis juga memandang market. Di saat data naik ya memang naik, data turun ya turun. Itu makanya lebih baik kita sabar menunggu validasi rilis aktualnya baru kita sikapi secara teknikalnya untuk masuk market. Eh, di sini akan saya gambarkan apa itu proyeksinya dalam mingguannya. Jadi ini enggak analisa pendek. Kalau untuk apa itu untuk intraday-nya nanti selalu kita update. Selalu kita update di channelnya Pak D di dalam grup edukasinya teman trading. Ini saya sampaikan, nanti kita pantau sama-sama. Saya prediksikan Selasa itu baru akan ada volatilitas. Jadi nanti bila datanya itu memang betul sesuai eh, konsensusnya, data job opening mengalami sebuah penurunan yang signifikan, harga itu akan kembali ke level fundamental ini kawan-kawan ya, akan kembali ke level fundamental. Bahkan kalau didorong data penunjang lainnya sampai akhirnya sebuah NFP data DXY bisa kembali ke 103,4 di mana itu adalah level tahunan. Level tahun 2023. Sebaliknya di saat data-data nanti baik NFP maupun job opening, ISM service PMI itu kompak mengalami penguatan, dolar akan kembali ke level gap 2 November tahun kemarin bahkan sampai ke support resistance weekly. Jadi di sini saya tegaskan dengan berita-berita kemarin baik PCI, baik apa itu dari salah satu analis mengatakan kalau data-data kemarin PCI kemarin itu belum bisa menjadi acuan Fed untuk cutting dalam waktu dekat. Maka ini sangat ditunggu, kita sama-sama menunggu. Maka saya tekankan dolar saya itu gimana Pak D? Kalau mengacu data minggu kemarin, dolar sekarang itu netral bearish. Jadi dolar itu posisi netral tapi condong ke bearish. Oke, selanjutnya kita ke gold, ke XAU USD. Untuk file lainnya nanti insya Allah menyusul. Di mana gold juga unik kawan-kawan. Jadi sebelum kita ke chat, ini coba. Maka hati-hati kalau gold itu lebih ke teknikal saja, fundamental untuk daya dorong. Di mana kalau kita ngomong gold di sini, candle Jumat terakhir DXY itu bearish dan terrejeksi, eh, bahkan kayaknya hampir 50%-an rejeksinya. Sekarang ini untuk eh, Euro USD, Euro USD itu hampir 80 sampai 90% gerakannya DXY ini mengalami bullish juga terjadi sebuah rejeksi hampir 50%. Demikian juga GU, GU juga sama ya, GU juga sama bullish terrejeksi. Sedangkan saat kita melihat gold, saat dolar bearish, gold juga bearish. Oke, ini kawan-kawan, ini sudah open market, ini sudah open, ini jam 4 sudah open. Sekarang kita lanjutkan saja. Pertama untuk gold, saya akan mencoba mengamati level ini karena level hari ini ya, saat Senin ini harga Jumat kemarin terjadi sebuah rejeksi di level fundamental 2320,67 ini yang garis putus-putus kuning ini di mana di bawahnya ada level
2315,28 itu adalah level support resisten monthly. eh, Bisa dikatakan kedua ring level tersebut antara 2320,67 sampai bawahnya 2315,28 adalah merupakan sebuah key level. Di saat harga sampai key level dan terjadi konsolidasi, di situ kita mencari sebuah validasi harga itu mau kemana. Jadi di sini saya proyeksikan nanti kalau harga itu tidak berhasil close di bawah dua level ke level ini, baik level support resisten monthly ataupun level fundamental, harga itu akan cenderung kembali ke level fundamental atasnya, yaitu di level sekitaran 2000, 2363. Sebaliknya saat harga berhasil close di bawah kedua key level itu, tidak menutup kemungkinan harga akan menuju ke level fundamental bawah. Ini secara daily-nya kawan-kawan. Jadi memang ini harga ada di level-level sangat penting, level kunci. Kita turunkan TF, kita turunkan TF untuk mencari sebuah konfirmasi. Jadi di sini kelihatan banget harga di sini terjadi sebuah rejeksi, dan ini adalah level minor transisi. Jadi ini transisi minor. Saya akan menunggu itu, di mana harga itu saya pastikan close body di atas itu minimal itu H2 atau membuat higher high skala TF kecil. Ya, ini ya, misalkan TF M30. Berarti di sini sudah terjadi technical break tapi belum begitu solid, makanya kita tunggu harga membuat higher high dulu secara M30 atau H4 close body di atas minor transisi. Kita tunggu koreksinya di SN di bawahnya itu, baru kita ambil B. Itu kira-kira ya di situ. Terus selanjutnya untuk opsi bawahnya, karena tadi kita bicara di depan itu merupakan sebuah key level, maka saya juga hampir sama seperti atas itu, tapi bedanya di sini market itu kalau cenderung membuat lower low, kalau di atas cenderung membuat higher high. Di mana dengan acuan proyeksi ini, kalau naik ke sana, kalau turun ke level fundamental bawah, kalau naik ke level fundamental atas. Jadi di sini langsung hampat saja, karena yang butuh konfirmasi dalam waktu dekat tadi sudah sampai di M30 atau H2. Saya akan memantau level 1 ke level itu, ringnya ada di horizontal line ini, dan level 2295 sampai level 2300, di mana merupakan eh, apa itu run number-nya girl, angka psikologinya juga girl, angka genapnya. Saya akan memantau di saat harga broken atau close di atas di bawah 2315,28, saya akan ambil sell ini. Saya pastikan ini broken dulu. Broken body minimal H2 atau H4 atau M30. Market cenderung membuat overlow. Sini saya gambar simpelnya saja. Saya tunggu kembali di level ke level itu dan saya akan sell. Ini kawan-kawan ya. Dan karena level target masih di bawah, bila mana nanti itu masih di broken, tidak menutup kemungkinan akan ke level fundamental bawah. Jadi di sini kita akan abaikan sebuah korelasi, karena tadi kita sudah buktikan di saat dolar turun, golnya juga turun. Tidak seperti EU dan GU. Oke, eh, bila mana nanti ada sebuah data yang sangat ekstrim atau signifikan, gold itu akan dapat imbasnya secara volatilitas. Sedangkan
level-level bawah ini ya, level-level bawah terutama di 95 sampai 2300 saya akan mencari sebuah konfirmasi di mana saya akan masuk B, saya akan ambil B, di mana ini kalau secara price action ini ada manipulasi, ini ada LS, ya kan? Ini ada LS, kita kita stay di situ dengan cara seperti yang di saat ini. Market membuat higher high di TF, low TF-nya baru ambil B atau kalau mau mengasumsi limit order ya enggak apa-apa. Itu kira-kira kawan-kawan. Nah, nanti di sini setelah NFP itu akan terjawab. Di saat kita mempunyai B di sini, bila datanya tadi mendukung, misalkan NFP tadi terjadi sebuah pelemahan yang sangat luar biasa, dolar itu akan XAU itu naik, akan naik, meneruskan perjalanan sesuai dengan beritanya. Ini kawan-kawan ya, kira-kira seperti itu untuk gambarannya. Ini nunggu NFP, makanya semua panah-panah ini panah sebelum NFP. Panah yang putus-putus ini adalah panah NFP. Sebaliknya, di saat nanti harga mungkin dropnya terlalu dalam, saat NFP itu disikapi dengan data yang searah juga, misalkan NFP mengalami sebuah penurunan yang signifikan, tapi harga gold di sini kita juga harus berani ambil back. Oke, itu kira-kira kawan-kawan ya. Ya mungkin nanti kita update di channelnya Pak D. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya ingatkan sekali lagi kalau minggu ini juga minggu yang sangat luar biasa, bahkan bisa dikatakan ekstrim karena Jumatnya ada NFP, Selasanya sudah ada berita, Rabunya juga ada EDP tadi, GOLT Job Opening dan Services PMI. Oke, saya ucapkan selamat bekerja dengan rutinitas masing-masing. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.